Hari ke-39. Undangan. Dalam kitab suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih akan datang untuk menjadi penyelamat dunia. Kehidupan Isa membuktikan bahwa memang dialah yang telah diramalkan oleh para nabi. Nabi Yesaya meramalkan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian kelahiran Isa menjadi penggenapan ramalan tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa bayi suci itu akan disebut sang anak yang datang dari Allah. Ini berarti Isa akan disebut demikian dalam pengertian rohani, bukan jasmani. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa-dosa, membuat orang berbalik kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai suatu kurban dan bangkit lagi mengalahkan maut. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Isa bersabda, "Tak seorang pun dapat mengambil hidupku dariku. Aku menyerahkannya menurut kehendakku sendiri." Kehidupan Isa tidak hanya mengenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang suci. Para nabi menyatakan, firman Allah itu sempurna, firman-Mu kekal ya Allah. Isa sendiri bersabda, "Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap." Isa datang untuk memberikan hidup yang bahagia. Tetapi ketika dahulu manusia tidak taat kepada Allah di Taman Firdaus, manusia telah memilih jalannya sendiri dan tindakannya itu memisahkan dia dari Sang Khalik. Kitab suci menyatakan, semua orang sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Ibrahim. Demikian juga Ia mengirimkan Isa Al-Masih untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikut Isa tidak saja diampuni dosanya, tetapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Kehidupan serta pembebasan dari kuasa dosa, inilah yang Isa tawarkan hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang bersabda, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ini berarti berbalik kepada Allah dan beriman kepada Isa untuk memasuki kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tidaklah cukup untuk memahami Isa dengan akal dan emosi saja. Kita menerima Isa melalui iman, dengan hati yang rela. Bila orang bersedia menjadi pengikut Isa Al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa. Sekarang mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Ya Allah, saya membutuhkan Isa. Terima kasih atas kematiannya di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Isa sebagai penyelamat dan junjungan saya. Terima kasih, Engkau telah mengampuni dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu saya beriman kepada Isa. Amin. Isa bersabda,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup bahagia yang dijanjikan Isa, orang-orang yang beriman kepadanya berdoa kepada Allah setiap hari dan membaca firman-Nya. Mereka menceritakan Isa kepada orang lain dan mengadakan pertemuan dengan sesama orang percaya. Ingatlah janjinya yang indah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Satu, rencana Allah tidak pernah berubah. Allah ingin saya masuk ke dalam rencananya dengan cara bagaimana? Dua, di mana posisi saya dalam hubungan saya dengan Isa Al-Masih?